Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi Anda sekalian, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada keutamaan salat sunnah rawatib. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, qala fi tsalitsah liman syaa. Hadis muttafaqun alaih. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, di antara dua azan ada sholat. Di antara dua azan ada sholat. Di antara dua azan ada sholat bagi yang menghendaki. Nah, hadis ini sebagai hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa ada sholat sunnah qobliyah setiap sholat 5 waktu. Ya, setiap sholat 5 waktu ada qobliyahnya. Ya. Meskipun qobliyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad diantaranya adalah sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Ini muakkadah. Nah, sedangkan yang ghairu muakkad, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Ini yang pertama. Kemudian ketika yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adzanain, adzanain itu adalah antara azan dan iqamah. Yang dimaksud dengan dua azan yaitu azan dan iqamah. Ada sholat sunnahnya. Ya, ada sholat sunnahnya. Nah, dari hadis ini pula sebagian ulama ya, ada yang menganjurkan untuk menjawab iqamah. Ya. Karena yang kita pahami secara umum, ya, insya Allah banyak kaum muslimin mengetahui kalau adzan itu, atau kalau adzan dikumandangkan, kita yang mendengarkan adzan dianjurkan untuk menjawab orang yang mengumandangkan adzan. Nah, ada pertanyaan, kalau iqamah, apakah kita menjawab atau tidak? Nah, berdasarkan hadis umum ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya, iqamah itu dengan nama adzan. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Berarti iqamah ini juga disebut dengan adzan. Maka mereka sebagian ulama mengatakan ya, bolehnya menjawab adzan, menjawab iqamah. Jadi kalau orang yang mengumandangkan iqamatus shalah mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya, lah kita mendengar pun dianjurkan menjawabnya. Ya. Ini. Kemudian
adzan ini atau iqamah yang juga disebut dengan adzan itu kita menjawab sebagaimana apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kita jawab syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Qad qamat shalah, qad qamat shalah. Ya. Adapun jawab iqamah dengan aqamah Allah, ya. Madamat samawat wal ard, misalnya dari ucapan-ucapan yang demikian, maka itu tidak kuat landasannya. Jadi menjawab iqamah bagaimana menjawab azan. Ini bagi ulama yang menyebutkan atau yang menganjurkan menjawab iqamah. Apa ada dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis ini. Hadis yang umum. Karena Nabi SAW menyebut iqamah itu juga dengan istilah azan. Sedangkan kita ketahui azan itu kalau kita dengar, kita mendengar azan dikumandangkan, kita dianjurkan menjawabnya. Maka demikian pula iqamah. Karena iqamah disebut juga azan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Baina kulli adzanain. Di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah. Itu ada sholat. Nah, ini di antara wajhul istidlal. Sisi pengambilan dalil tentang adanya jawaban ketika iqamah dikumandangkan. Berdasarkan hadis ini. Karena Nabi SAW menyebut iqamah itu juga dengan nama adzan. Ini pendapat tentu sebagian ulama dan bukan pendapat jumhur ulama. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang adanya sholat qobliyah ya, pada sholat 5 waktu. Ya, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena ada sebagian masjid, bagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka itu tidak ada jarak antara azan dan iqamah. Dalam arti tidak ada sholat sunnah. Ketika azan maghrib, banyak di antara sebagian masjid di masyarakat kita ini. Ya, begitu azan maghrib dikumandangkan, langsung iqamah. Ya. Jadi ini salah satu kekeliruan sebetulnya. Ya. Tapi berikanlah waktu. Mungkin alasan mereka bahwa waktu maghrib itu singkat. Tidak panjang sebagaimana waktu-waktu yang lainnya. Ya. Tapi sholat 2 rakaat juga singkat. Di samping menunggu orang yang jamaah yang datang sholat berjamaah. Mungkin masih ada yang berwudu, ada yang buang air. Biarkan mereka. Berikan kesempatan mereka untuk sholat berjamaah. Yani mendapatkan takbiratul ihram. Sambil memberikan jamaah yang sudah siap, berikan waktu pada mereka untuk sholat sunnah. Qobliyah maghrib. Jadi ada sholat qobliyah maghrib. Orang-orang yang mengatakan tidak ada qobliyah maghrib, ya mungkin belum sampai pada mereka hadis ini. Di hadis ini menjelaskan tentang adanya sholat qobliyah antara dua azan, antara azan dan iqamah. Itu ada sholat qobliyah. Ya. Demikian pula pada waktu maghrib. Demikian pula pada waktu maghrib. Ada sunnah qobliyah maghrib. Bahkan beliau mengatakan di sini pada yang ketiga, liman sya'a. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Baik. Bab yang berikutnya, babu ta'khiri raqatai sunnatis subh. Bab tentang penekanan sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh ini sholat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Nanti akan kita bacakan sejumlah hadis berkaitan dengan sholat sunnah
qabliyah subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Bahwasanya beliau tidak meninggalkan ya 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini telah kita jelaskan. Sunnah qabla zuhur itu 4 rakaat. Minimal 2 rakaat. Ya. Jadi sunnah qabla zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena la yada'u arba'an qabla dhuhri adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Yaitu salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Wa raka'ataini qabla al-ghada. Demikian pula beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu melakukan beberapa jenis amal. Yaitu contohnya adalah sholat qobliyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur. Kadang beliau lakukan 4 rakaat. Kadang beliau lakukan 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, yang beliau lakukan tersebut adalah untuk memberikan kepada kita contoh. Ya. Tentang variasi dalam beramal. Kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat beliau lakukan sholat qobliyah zuhur. Ya. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang punya waktu, cukup waktunya sholat 4 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, sholatlah 4 rakaat sebelum zuhur. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang lebih afdal. Kemudian kalau seorang tidak punya waktu untuk sholat sunnah qabliyah zuhur, kecuali 2 rakaat, maka sholatlah 2 rakaat. Sekarang ada pertanyaan, seorang misalnya masuk masjid di waktu zuhur, waktu yang tersisa untuknya hanya 4 menit. 4 menit itu kira-kira untuk 2 rakaat sholat. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh orang ini. Apakah dia sholat tahiyat masjid? Ataukah dia sholat qobliyah zuhur 2 rakaat? Jawabannya yang kedua. Sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Ya. Sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Jadi bukan sholat tahiyat masjid. Tapi sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Nah ini yang kita perlu memperhatikannya. Sama halnya dengan di waktu subuh. Ya. Seorang datang ke masjid. Waktunya tinggal untuk 2 rakaat saja sholat. Maka sholatlah qobliyah subuh 2 rakaat. Ya. Kalau misalnya ada orang, dia sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat di rumahnya. Kebetulan masjidnya dekat. Kemudian setelah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat di rumahnya, dia datang ke masjid, masih ada waktu kira-kira 5 menit. Bisa untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Padahal dia sudah sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Jawabannya iya. Sebagian ulama berfatwa sholat 2 rakaat. Sholat tahiyat masjid. Ini beberapa masalah yang mungkin pernah kita alami. Ya. Kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya apa yang aku harus lakukan dan seterusnya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang
keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, yang mana Rasulullah SAW beliau selalu mengerjakannya sebagaimana dalam hadis berikut ini. Wa anha qalat, dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajri. Hadis muttafaqun alaih. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada sholat sunnah yang beliau sangat memperhatikannya ya dalam mengerjakan sholat sunnah tersebut seperti 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini artinya bahwa Nabi alaihissalam betul-betul memperhatikan masalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, yang kedua yang harus dipahami, yang dimaksud dengan rakaatay al-fajr, ya, karena ada sebagian kaum muslimin itu memisahkan antara qobliyah subuh dengan sunnatul fajar. Ya, ada sebagian di antara mereka mengerjakan sunnatul fajar 2 rakaat sebelum azan. Dia sholat 2 rakaat ketika menjelang azan subuh. Sunnatul fajar. Ada sebagian yang mengerjakan sesudah azan subuh, itu dia sholat dulu yang pertama sunnatul fajar 2 rakaat, yang kedua baru qobliyah subuh. Nah, perlu diketahui ya pada kaum muslimin yang belum mengetahuinya bahwa sunnatul fajar itu dialah qobliyah subuh. Tidak ada bedanya. Ya, jadi jangan dipisahkan. Jadi sunnatul fajar itu adalah qobliyah subuh. Makanya sholat sesudah adzan dikumandangkan di waktu subuh itu hanya 2 rakaat. Bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Itu sholat sunnatul fajar, yaitulah dia sholat qobliyah subuh. Tidak dipisahkan. Ya. Sunnatul fajar itu dan qobliyah subuh itu 2 nama untuk sesuatu yang satu. Bukan 2 yang berbeda, tidak. Ya. Nah, ini perlu dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang belum memahami masalah ini. Karena ada sebagian yang sunnatul fajar dipisahkan dengan qobliyah subuh. Padahal sunnatul fajar itulah qobliyah subuh. Tidak. Bukan 2 sholat yang berbeda. Tapi satu sholat, tapi namanya 2. Satu sholat namanya 2. Ya. Disebutkan nama hadis ini rakaatay al-fajr. 2 rakaat sunnah fajar. Ya, artinya 2 rakaat qobliyah subuh. Hadis ini menjelaskan kepada kita ketika Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalam ya, tidak ada sholat sunnah yang beliau betul-betul mencermatinya, memperhatikannya dalam arti beliau tidak meninggalkannya seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa sholat-sholat sunnah itu juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan. Berbeda-beda. Ini bertingkat-tingkat. Nah, makanya sholat sunnatul fajar ini, yang qobliyah subuh ini, betul-betul diperhatikan oleh Nabi alaihissalam. Ya. Dan tetap kita memahami bahwa sunnatul fajar atau qobliyah subuh ini sholat sunnah yang tidak wajib. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan sholat ini. Tapi dia tetap sunnah hukumnya. Statusnya tetap sebagai sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Karena sholat wajib hanya 5 ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat wajib. Jadi sholat sunnatul fajar atau sunnah qobliyah subuh ini adalah sangat dianjurkan. Ya, hukumnya juga tetap sunnah, namun memiliki fadilah yang besar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Rakaatul fajri
khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Makanya jangan kita remehkan, jangan kita gampangkan. Ya, fadilah-fadilah itu ayo kita kejar. Untuk mendapatkan fadilah dari keutamaan tersebut. Kemudian wa anha juga dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat sunnah, sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kata Nabi alaihissalam, 2 rakaat sebelum sholat subuh ini lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Daripada dunia seluruhnya. Dengan isinya dan keindahannya dan kemewahannya. Nabi SAW mengatakan 2 rakaat sebelum subuh ini lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, oleh karena itu dapat dipahami dari hadis-hadis ini tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini menunjukkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang bertakwa di surga kelak, bagi hamba-hamba yang beriman, sesuatu yang jika dibandingkan dengan dunia ini tidak ada apa-apanya dunia ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh dan istiqamah yang Allah siapkan untuk mereka di surga, dibandingkan dengan dunia ini, tidak ada apa-apanya dunia ini. Ya. Kemudian, bahwa sholat adalah penyejuk hati seorang mukmin. Ketika seorang beriman, ya, dia dalam menghadapi suatu masalah, atau kadang-kadang mungkin penat, kadang-kadang ya jenuh, kadang-kadang futur, maka hendaknya dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan sholat. Sholatlah, sholat sunnah. Ini akan menenteramkan jiwa seseorang. Ya, Allah menurunkan keterangan pada orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan mengerjakan sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bilal. Bahkan sampai saat ini muadzin diberi nama Bilal. Mana Bilalnya? Di mana muadzinnya? Ya. Ini di antara keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. An Abi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'dinahu bis salatil ghada. Dari Abu Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau itu datang ya ke rumah Rasulullah SAW, yang mana rumah Rasulullah SAW itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Beliau datang memberitahukan yu'dzin artinya liyu'dzinahu bisolatil ghada. Untuk memberitahukan kepada beliau, kepada Nabi SAW, bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Mereka segera akan mengumandangkan iqamah. Fasaqalat Aisyatu Bilalan
Ya, bi amrin sa'alatu anhu. Ketika Bilal datang, ya, maka Bilal ini disibukkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang satu urusan, yang mana Aisyah meminta tolong kepada Bilal untuk mengerjakannya. Hatta asbah jiddan. Sampai betul-betul sudah, yakni sangat sudah terang. Ya, intinya tidak seperti biasa. Ya. Faqama Bilal fa'adzanahu bis-shalah. Maka Bilal kemudian memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masuknya waktu sholat itu. Wa taba adzanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengikuti dengan datangnya adzan itu, yang menyampaikan adzan, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal ingatkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah saatnya untuk sholat. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu tidak kunjung keluar dari rumahnya. Falamma kharaja shalla bin nas. Kemudian setelah itu beliau keluar. Setelah keluar, beliau sholat bersama kaum muslimin. Sholat subuh. Fa akhbarahu anna Aisyah tasaghalatu bi amrin sa'alatu anhu hatta asbah jiddan. Ya. Maka kemudian fa akhbarahu, beliau memberitahukan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini ya, meminta sesuatu, ada suatu hal, perkara, urusan yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk beliau mengerjakannya sampai agak terang. Wa anna abta alaihi bil khuruj, dan bahwasanya beliau ya terlambat keluar. Jadi Bilal memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu raka'tu raka'atil fajr." Sesungguhnya aku ya masih sholat di rumah 2 rakaat sunatul fajr. Faqala ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan. Maka Bilal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka asbahta jiddan, ini kok terlambat keluarnya Rasulullah. Yani tidak seperti biasanya. Qal law asbahtu aktsara mimma asbahtu la raka'atuha. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Bilal, seandainya aku terlambat keluar, lebih terlambat dari yang tadi ini, aku akan tetap mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Wa ahsantuhuma. Dan aku akan memperbaiki, ini akan membaguskan dua rakaat tersebut. Wa ajmaltuhuma. Dan aku akan memperindah 2 rakaat tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sanad yang hasan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya, tentang satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bilal sebagaimana seorang muadzin, dia mengumandangkan azan, ya. Kemudian pada suatu pagi, Aisyah radhiyallahu anha menyuruh sesuatu perkara untuk dikerjakan oleh Bilal. Sehingga Bilal itu terlambat, agak lambat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan bahwa sudah siap untuk dikumandangkan iqamah. Ya. Kemudian baru Bilal kepada Nabi SAW. Beliau memberitahukan setelah mengerjakan urusan Aisyah tadi. Nah, Nabi SAW juga agak lambat keluar. Tetapi beliau sebagaimana dalam hadis ini sedang mengerjakan 2 rakaat qabla subuh. Yang beliau sebutkan di sini.
Nah, Bilal kemudian bertanya, ya Rasulullah, kok Rasulullah SAW kok terlambat keluar hari ini? Kata Nabi SAW, seandainya ya lebih terlambat lagi dari hari ini, ya, maka aku tetap akan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Dan aku akan memperbaikinya, memperindahkan. Nah, ini menunjukkan penekanan tentang 2 rakaat qabla subuh. Ya. Ini sholat yang kita dianjurkan. Sangat dianjurkan sholat sunnah qabla subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita bolehnya ya seorang wanita, dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang mana wanita ini putri dari seorang yang memerdekakan budak untuk berbicara dengan budak itu. Ya. Budak yang telah dimerdekakan oleh sang ayahnya. Karena Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dan dia sudah merdeka. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha masih menyuruh beliau untuk satu perkara, satu urusan. Sehingga Bilal agak terlambat membangunkan atau memanggil Rasulullah SAW untuk sholat subuh. Jadi ini menunjukkan bolehnya seorang anak dari ayah yang memerdekakan budak ya untuk meminta kepada mantan budak itu agar untuk mengerjakan satu urusan. Bagaimana Aisyah meminta kepada Bilal untuk mengerjakan satu urusan ya yang dia tidak bisa mengerjakannya ya, sehingga minta bantuan kepada Bilal. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang keutamaan Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dan bahwasanya beliau ya dihormati oleh Bilal. Ya, Bilal tetap taat menghormati kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW tahu masalah ini. Beliau tidak mencegah, beliau tidak melarang. Ini menunjukkan bolehnya Bilal berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Kemudian melaksanakan apa yang diminta oleh Aisyah kepada Bilal untuk mengerjakan. Karena hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau membiarkan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang boleh seorang bertanya suatu sebab dan boleh seorang memberitahukan apa sebab dari suatu kejadian yang terjadi. Bagaimana Bilal bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kok agak terlambat hari ini keluarnya dari rumahnya. Rasulullah kemudian menjelaskan, ya, dan beliau ternyata sedang sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang muadzin atau orang-orang yang sholat tetap menunggu imam. Selama imam itu dia imam rawatib di satu masjid, ya, dan dia mungkin agak terlambat keluarnya ke masjid, maka makmum tetap menunggu imam tersebut. Ya. Jangan kemudian tergesa-gesa untuk iqamah, ya, kemudian sholat tanpa imam mereka. Ya, jadi dalam masjid yang ada imam rawatibnya, imam tetapnya, itu hendaknya tetap menghormati dan menunggu imam tersebut. Kecuali kalau imam itu berhalangan, baru kemudian yang lain yang menggantikan. Sebagaimana para sahabat dahulu menunggu iqamah dikumandangkan, yang mengumandangkannya adalah Bilal. Sementara Bilal masih ada urusan menunggu imam Rasulullah SAW sebagai imam Masjid Nabawi ketika itu. Semua menunggu dengan
dan tenang, tidak gelisah. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan atau menunjukkan bahwa makmum hendaknya tetap menunggu imam rawatib. Ya. Mungkin dia terlambat, tetap ditunggu. Kemudian masa penungguan ini tentu selama tidak habis waktunya. Kalau menunggu sampai dikhawatirkan akan habis waktu sholat, maka tidak usah menunggu. Langsung ada yang menggantikan. Iqamah dikumandangkan, kemudian ada yang menggantikan. Tetapi masa penantian itu kalau menunggu itu kira-kira masih tetap pada waktunya sholat, ya tidak akan keluar dari waktu sholat, maka para jamaah tetap menunggu imam. Kecuali kalau khawatir akan berlalu waktu, akan habisnya waktu sholat, baru kemudian digantikan oleh imam yang lain. Kemudian muadzin tetap memberitahukan kepada imam kalau memang sudah saatnya iqamah. Apalagi kalau imamnya sholat sunnah di rumahnya, sebagaimana Nabi SAW, rumah beliau dekat dengan masjid, berdampingan dengan Masjid Nabawi. Sehingga Bilal tinggal jalan sebentar, manggil Rasulullah SAW, kalau sudah saatnya iqamah. Ya. Itu hadis-hadis yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Kemudian bab yang berikutnya. Babu takhfifi rakaatil fajr wa bayan ma yaqra fihima wa bayan waqtihima. Ini masih dalam hal yang berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkan untuk meringankan 2 rakaat sebelum subuh itu. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu hendaknya dikerjakan dengan ringan, tidak diperpanjang-panjangkan. Ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita jumpai sebagian jamaah, ya, itu kalau sholat qobliyah subuh itu lama luar biasa. Sehingga orang yang akan mengumandangkan iqamah itu kadang-kadang masih lihat orang itu masih sholat. Gak selesai sholatnya. Dan ini juga tidak benar. Ya. Sholat yang sewajarnya. 2 rakaat yang sewajarnya. Jangan sampai orang lain terhalang karena menunggu orang ini tidak selesai sholat sunnah. Karena memang di beberapa masjid, ya, yang menjadi patokan kadang-kadang dijadikan jadi patokan itu orang yang sholat sunnah. Jadi selama masih ada orang sholat sunnah, tidak dikumandangkan iqamahnya. Kalau semua sudah selesai sholat sunnah, baru dikumandangkan iqamahnya. Ada sebagian masjid seperti itu. Masih melihat orang yang sholat sunnah. Padahal sebetulnya tinggal menentukan waktu. Ya. Antara adzan dan iqamah sekian menit. Ya. Ada yang sholat atau tidak ada yang sholat. Kalau sudah waktunya iqamah itu sholat. Tidak usah menunggu yang masih sholat sunnah. Dan hendaknya orang yang masih sholat sunnah, kalau melihat kira-kira iqamahnya sudah dekat, ya dia percepat sholatnya. Selama tidak merusak sholatnya itu. Sholatlah yang sewajarnya. Ya. Nah, ini hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Dalam hal berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi kalau sudah saatnya iqamah. Pemandangan iqamah. Ya. Meskipun masih ada yang sholat sunnah. Nah, bab yang akan kita bahas ini tentang dianjurkan meringankan sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian apa yang dibaca pada 2 rakaat sholat subuh tersebut. Dan kapan waktunya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini
bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sholat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah, ya, ketika sholat subuh. Jadi beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Artinya tidak diperpanjang oleh beliau. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, yusalli raka'atainil fajr idza sami'al adzana. Beliau Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, idza sami'al adzan, kalau sudah selesai mendengarkan adzan. Adzan sudah selesai, baru beliau mengerjakan. Fayukhaffifuhuma, dan beliau ringankan bacaan dalam sholat qabliyah subuh itu. Hatta aqul, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai aku mengatakan, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Sampai Aisyah mengatakan, saking ringannya, saking cepatnya sholat Nabi SAW, kata Aisyah, ini apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini menunjukkan kita dianjurkan meringankan sholat qabliyah subuh itu. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu riwayat yang lain, redaksi yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli rak'atay al-fajr idza sami'a al-adzan wa yukhaffifuhuma. Bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuh itu idza sami'al adzan, kalau sudah menjawab adzan, mendengarkan adzan, menjawabnya sudah selesai, wa yukhaffifuhuma. Beliau salat 2 rakaat tapi beliau ringankan. Ya, salatnya itu tidak dipanjang-panjangkan. Ya, salat yang ringan. Wa fi riwayatin idza tala al-fajr. Ya. Kana yusalli rak'atay al-fajr idza tala al-fajr. Oh, Nabi SAW salat qabliyah subuh itu kalau sudah terbit fajar. Jadi qabliyah subuh itu sesudah terbitnya fajar. Nah, ini sejumlah riwayat dan beberapa redaksi ya, tentang salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat yang ringan. Baca, disebutkan, nanti akan disebutkan bacaannya surah Al-Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian sholat sunnatul fajar itu atau sholat qabliyah subuh dilakukan sesudah terbitnya fajar. Artinya sesudah masuknya waktu subuh. Nah, makanya adzan itu harus sesudah masuk waktu sholat. Baru kemudian adzan. Tidak boleh para muadzin itu adzan sebelum masuk waktu sholat. Ya, ini berbahaya. Makanya para muadzin itu adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin. Makanya tugas muadzin itu sebetulnya tidak gampang. Mereka memegang amanah sholat untuk seluruh kaum muslimin. Makanya kalau mereka salah dalam adzan, misalnya adzan sebelum waktunya, ya mereka berdosa. Menanggung dosa orang-orang yang sholat sebelum waktunya. Dan oleh karena itu orang yang bertugas sebagai muadzin harus betul-betul memperhatikan tentang masuknya waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, baru kemudian mereka adzan, mengumandangkan adzan. Dan oleh karena itu pula, muadzin itu fadilahnya besar. Kita sudah pernah menjelaskan tentang keutamaan adzan dan orang yang mengumandangkan adzan. Hadis yang berikutnya. Wa an Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin. Wa an Hafsah radhiyallahu anha qalat, dari Hafsah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzin lis-subhi
Wa ba'da subuh shalla raka'ataini khafifatain. Muttafaqun alaih. Kata Hafsah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW dahulu kalau sudah dikumandangkan azan oleh muadzin, yakni azan di waktu subuh, ya, dan sudah jelas masuknya waktu subuh, shalla raka'ataini khafifatain. Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW idza tala'a shallal fajr la yusalli illa raka'atain khafifatain. Adalah Rasulullah SAW apabila telah terbit fajar shadiq di waktu subuh, shallal fajr, maka beliau sholat qobliyah subuh, la yusalli illa raka'atain khafifatain. Beliau tidak mengerjakan sholat yang lain kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Makanya saya jelaskan tadi masalah seorang yang sudah sholat sunnatul fajr atau qobliyah subuh di rumahnya. Kemudian dia datang ke masjid. Ya. Dia datang ke masjid. Masih ada waktu untuk sholat tahiyat masjid. Boleh enggak dia sholat tahiyat masjid? Jawaban atau fatwa sebagian ulama, boleh. Ya. Boleh dia mengerjakan 2 rakaat tahiyat masjid. Kalau sudah sholat sunnatul qobliyah subuh di rumah. Karena memang sebetulnya setelah adzan dikumandangkan itu sholat sunnah hanya 2 rakaat. Sekarang pertanyaan, kalau seorang datang di masjid pas adzan dan dia belum sholat, jelas belum sholat qobliyah subuh. Seorang datang di masjid di waktu subuh, adzan sedang dikumandangkan, maka dia menunggu. Ya. Menunggu sampai selesai adzan, dia menjawab adzan, kemudian baca doa sesudah adzan. Kemudian apa yang dia kerjakan? Apakah pertama dia sholat tahiyat masjid dulu atau langsung 2 rakaat qobliyah subuh? Jawabannya langsung mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. 2 rakaat qobliyah subuh. Ini yang patut untuk diketahui, pahami oleh kaum muslimin. Karena apabila adzan telah dikumandangkan, pada hakikatnya adzan subuh, kalau sudah dikumandangkan, maka sholat hanya 2 rakaat, yaitu qobliyah subuh. Bukan 4 rakaat atau lebih dari itu, tapi cukup 2 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna mathna wa yutiru bi rak'atin min akhiril lail wa yusalli ar-rak'ataini qabla salatil ghada wa ka'anna al-adhan bi udhunayhi. Muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, beliau kalau sholat di malam hari, beliau sholat mathna mathna. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa yutiru bi raka'atin min akhiril lail. Dan beliau witir dengan 1 rakaat di akhir malam. Ini sebelum adzan dikumandangkan. Beliau menutup sholat beliau di malam hari dengan witir 1 rakaat. Ya. Wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghada. Dan beliau itu juga sholat 2 rakaat. Ya. Qabla sholatil ghada, sebelum sholat subuh.
Jadi kalau adzan sudah dikumandangkan, beliau sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Wa ka'annal adzan bi udhuni. Jadi begitu mendengar adzan, beliau duduk sebentar menunggu. Setelah adzan dikumandangkan, adzan subuh, kemudian beliau sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan pada kita tentang sholat di malam hari itu lebih afdol. Itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Termasuk sholat tarawih. Ya. Karena ada beberapa cara dalam sholat tarawih itu. Ada sebagian kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih itu 4 rakaat salam tanpa tasyahud pertama. Itu salah satu cara sholat tarawih. Tapi tidak lebih afdal. Yang lebih afdal, lebih utama itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih utama, lebih afdal. Ya. Makanya kata Abdullah bin Umar, ya, beliau bahwa Nabi SAW kalau sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan Nabi SAW sendiri bersabda, sholatul lail wan nahar mathna mathna. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Bahkan ada riwayat sholatul lail wan nahar. Jadi sholat sunnah itu baik di malam hari maupun di siang hari itu yang lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ada cara yang lain 4 rakaat misalnya, ya, bagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu boleh saja, tapi tidak lebih afdal. Kemudian bahwa sholat witir adalah sholat yang dijadikan sholat yang terakhir sebagai penutup bagi sholat malam seseorang. Ya. Jadi sholat witir dijadikan penutup. Nah, sholat witir itu ya boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Sholat witir boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Ya. Rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la setelah Al-Fatihah Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ya. Ada riwayat yang lain menyebutkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Tapi yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW, salat witir yang rakaat terakhir membaca qul huwallahu ahad saja. Jadi boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Kalau sholat witir ini dilakukan 3 rakaat sekaligus, itu tidak ada tasyahud awal. Tidak ada tasyahud pertama. Karena kita dilarang menjadikan sholat witir itu, menjadikan sholat witir yang 3 rakaat menyerupai sholat maghrib. Nah, oleh karena itu sholat witir kalau dilakukan 3 rakaat, itu langsung, ya, tasyahudnya hanya sekali di akhir. Tidak ada tasyahud awal seperti sholat maghrib. Ini kalau dilakukan 3 rakaat sekaligus. Tetapi kalau dilakukan juga untuk menyelisihi sholat maghrib, bisa dilakukan dengan seorang mengerjakan 2 rakaat dulu, ya, kemudian tasyahud salam, kemudian baru dia menambah 1 rakaat. Ya. Ini juga cara untuk tidak menyerupakan sholat witir dan maghrib. Ya. Jadi orang yang sholat witir 3 rakaat, ya, ada 2 cara. Supaya sholat ini tidak sama dengan sholat maghrib. Ya. Cara yang pertama, yang saya sebutkan tadi, langsung 3 rakaat tanpa tasyahud. 1 salam. Salam yang terakhir. Tasyahud kemudian salam. Tidak ada tahiyat pertama. Yang ada hanya 1 tahiyat di akhir sholat itu. Ini cara pertama. Untuk tidak menyamakan witir dan maghrib. Cara yang kedua, sholat 2 rakaat dulu. Ya. Pada rakaat kedua, tasyahud. Kemudian salam. Ya. Baru kemudian setelah salam, berdiri lagi menambah 1 rakaat.
Ini disebutkan diantaranya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari tentang bagaimana cara sholat witir yang 3 rakaat itu untuk tidak menyamakannya dengan sholat maghrib. Ada 2 cara seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga bahwa sholat sunnah qobliyah subuh itu dilakukan ya, sebelum sholat subuh. Kemudian dianjurkan kalau sholat pun dengan sholat yang ringan. Artinya tidak diperpanjang-panjang dalam sholat itu. Dalam sholat qobliyah subuh. Baca yang sewajarnya. Rakaat pertama Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Rukunya seperti biasa. 3 kali subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim atau subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak diperlambat-lambat. Yang penting sholatlah yang sewajarnya. Ini tentang sholat qobliyah subuh. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atil fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nah, ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi ini tentang sunnah-sunnah atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah boleh seorang itu dia belum sholat qobliyah subuh karena terlambat, bangunnya terlambat sampai ke masjid, sudah iqamat sholat subuh. Boleh enggak dia sholat qobliyah subuh tapi sesudah sholat subuh? Jawabannya boleh. Ya. Jadi seorang setelah sholat subuh, tapi ini yang betul-betul memang terlambat. Bukan disengaja. Ya, bukan menyengaja, nanti ya aku sholat setelah sholat subuh. Tidak. Tapi betul-betul memang tanpa disengaja, dia datang ke masjid, kemudian sudah iqamat sholat di waktu subuh, maka dia langsung berjamaah bersama imam. Kemudian setelah sholat subuh, dia baca zikir sesudah sholat. Seperti biasa. Jangan langsung berdiri sholat qobliyah subuh, tidak. Wirid seperti biasa. Jadi wirid zikir sesudah sholat dibaca sampai selesai. Baru kemudian dia boleh pindah tempat, boleh di tempat sholatnya. Baru dia sholat 2 rakaat. Sholatnya, itu niatnya apa? Yaitu niat sholat qobliyah subuh yang belum dikerjakan. Pernah suatu ketika, ini di antara dasarnya, ada seorang yang sholat subuh bersama Nabi SAW. Kemudian setelah sholat, orang itu bangun lagi berdiri. Dia sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ini sholat apa yang kamu lakukan? Kata orang itu, ya Rasulullah, ini sholat 2 rakaat yang belum aku kerjakan sebelum subuh. Ya. Dan orang itu kemudian ya Rasulullah SAW mendiamkan. Ini membiarkan, itu berarti membolehkan. Jadi kalau karena suatu hal, seseorang belum sempat sholat qobliyah subuh, ya, maka boleh dia kerjakan setelah sholat subuh, setelah zikir, ya, tidak langsung ya, setelah zikir selesai, kemudian dia berdiri baru sholat qobliyah. Kemudian hadis tentang rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun di saat sholat qobliyah subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal ramaqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran wa kana yaqra'u fi raqataini qabla al-fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa qul huwallahu ahad. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membaca
pada 2 rakaat sunnah qobliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Kemudian pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mencermati Nabi SAW selama sebulan. Ya, dalam sholat beliau sunnatul fajar itu pada rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad. Jadi ini surat yang kita dianjurkan membacanya di saat sholat qobliyah subuh. Ya. Nanti ada juga ayat yang lain, insya Allah saya jelaskan pada pertemuan akan datang, sehingga kita bisa menulis yang panjang dan suratnya insya Allah akan kita sebut. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, itu pembahasan tentang bab-bab dan hadis-hadis dalam kitab ini. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Aqulu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Abu Lukman. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Saudaraku seiman dan seakidah, kita memasuki sesi tanya jawab dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari penanya kita di Pulau Papua Ustaz. Ingin bertanya, apakah termasuk riya Ustaz apabila Bilal memperpanjang sholat qobliyah subuhnya Ustaz sampai sekitar 7 menit? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan tentang yang dimaksud Bilal sini artinya muadzin ya. Kalau muadzin memperpanjang sholat sampai 7 menit misalnya. Intinya begini, bahwa kita sholat yang sewajarnya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Adapun masalah riya atau tidak riya, ini kembali kepada niat orang yang mengerjakannya. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang ketika dia sholat misalnya sampai 7 menit, ya, karena mungkin dia memperbanyak subhanallah azim ditambah dari 3 kali jadi 5 kali, bisa saja, ya, atau waktu sujud mungkin dia berdoa di saat sujud sehingga lebih panjang sholatnya. Nah ini masalah riya atau tidak itu kembali kepada niat. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang bahwa dia ketika dia agak panjang sholatnya kita katakan dia itu riya, tidak. Ya, itu kembali pada orang masing-masing dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang ada dalam hati seseorang. Tapi intinya bahwa dalam masalah sholat qobliyah subuh ini dianjurkan untuk yang sewajarnya, yang tetap tidak merusak rukun syaratnya sholat. Sholat yang sewajarnya, baca Al-Fatihah dengan baik, baca surat juga dengan yang sewajarnya. Jadi tidak tidak cepat-cepat dalam membacanya. Baik, sewajarnya lah. Demikian pula ruku sujudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan kita coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Begini Ustaz, Ana mau menanyakan apabila kita ingin melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, setelah sholat 2 rakaat yang pertama, apakah kita harus menggeser sedikit untuk melanjutkan sholat qobliyah yang berikutnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Rizal di Singkawang. Kami persilahkan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau bagus sekali. Memang
ada perbuatan sebagian sahabat, di antaranya ya, semoga saya tidak keliru, yaitu Abdullah bin Umar. Kalau beliau sholat itu, ya setelah 2 rakaat atau setelah sholat wajib, pindah ke sampingnya. Jadi ada amalan sahabat demikian. Ya, ini hal yang juga tidak yang tidak dilarang. Artinya boleh saja seorang pindah. Di antara alasan mereka, ya, supaya bumi Allah ini di masjid, tempat-tempat kita di masjid itu memberikan persaksian kepada Allah di akhirat kelak. Karena di hari kiamat kelak ini bumi akan menjadi saksi dan perbuatan seorang hamba. Nah, itu salah satu ya alasan yang disebut oleh yang menganjurkan pindah tempat. Ya. Ketika sholat wajib selesai misalnya, seorang ingin pindah ke tempat, ingin mengerjakan sholat sunnah, dia pindah tempat. Atau sholat yang seperti disebutkan tadi, 4 rakaat sholat duhur, qobliyah duhur, 2 rakaat salam, dia pindah. Kemudian dilanjutkan. Itu boleh saja dan boleh juga tidak. Ya, boleh saja dan juga boleh tidak. Ya, yang mengatakan boleh itu ada contoh disebutkan dari sahabat melakukannya. Sebagian mengatakan sebagian nanti bumi ini akan menjadi saksi bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Sehingga banyak tempat-tempat yang dia itu beribadah di tempat itu. Dan akan menjadi saksi baginya di akhirat kelak. Itu diantara alasan disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Tapi intinya, bahwa seorang misalnya dia mau pindah atau tidak, itu tidak ada masalah. Seorang sholat 2 rakaat qobliyah zuhur. Kemudian dia berdiri lagi untuk rakaat berikutnya. Dia pindah. Boleh tidak pindah pun tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Masalah-masalah yang kita bahas tadi itu memang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fikih sebetulnya, sehingga kalau ada mungkin yang mendengar ada yang berbeda dan apa yang dia dapati mungkin dari ustadznya atau dari gurunya, memang ini masalah-masalah fikih. Tapi yang kami sampaikan tadi itu insya Allah yakni masalah yang menurut kami itu yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalam ikhtilaf-ikhtilaf di antara ulama tentang yang dibahas tadi. Semoga menambah wawasan dan menambah kemantapan kita dalam mengamalkan amalan-amalan yang kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Pada penutup kajian ini kami aturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga kita dapat memanfaatkan hidup kita ini dengan amal-amal yang baik, amal yang soleh, dan istiqamah di atas tauhid dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.